Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rahmi dengan NIM 2433012. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistematika penulisan dan unsur kebahasaan proposal. Dalam PowerPoint ini saya akan membahas definisi sistematika penulisan dan unsur kebahasaan proposal, sistematika penulisan dan unsur kebahasaan proposal, dan analisis proposal yang dibuat oleh saya sendiri. Dalam PowerPoint ini saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan sistematika dan penulisannya karena keterbatasan waktu, jadi saya hanya meng-highlight beberapa hal yang penting untuk dibahas. Lalu pertama adalah definisi sistematika proposal dan unsur kebahasaan proposal menurut KBBI. Sistematika proposal ialah aturan atau susunan yang mengikat proposal, dan unsur kebahasaan proposal ialah bagian-bagian bahasa yang digunakan dalam proposal. Lalu ada sistematika penulisan sesuai EYD, yaitu penggunaan huruf, penulisan kata, tanda baca, unsur serapan, kalimat efektif, dan paragraf efektif. Lalu ada sistematika proposal penelitian, judul, kata pengantar, daftar isi, latar belakang, dan seterusnya, dan bisa teman-teman baca sendiri, oke? Dan itu kaidah kebahasaan proposal. Yang pertama adalah kalimat efektif dan tidak bertele-tele, menggunakan istilah ilmiah sesuai isi proposal yang dibahas, menggunakan kata yang bermakna lugas atau denotatif, artinya makna sesuai apa adanya dan tidak ambigu. Lalu penulisan proposal sesuai kaidah PUEBI, dan proposal bersifat sebagai pemberitahuan. Lalu langsung saja kita menganalisis proposal yang telah saya buat, yaitu pertama, judul. Dalam sistematika penulisannya, judul harus dibuat menggunakan kapital semua dan menggunakan font berukuran 12. Dan sistem kebahasaannya, judul ini harus provokatif. Artinya, provokatif di sini adalah menarik minat pembaca, dan jelas artinya itu dengan membaca judulnya saja pembaca bisa mengerti isi dari proposal penelitiannya. Lalu ada kata pengantar. Kata pengantar di sini berisi ucapan rasa syukur peneliti kepada Tuhannya dan kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu dia menyelesaikan proposal penelitiannya ini. Lalu di sini terdapat huruf kapital, yaitu puji sebagai awal kalimat, Allah SWT sebagai istilah keagamaan, dan Bandung sebagai tempat. Dan huruf tebal, yaitu kata pengantar sendiri sebagai subbab. Lalu ada kata penghubung dan kata data kutip. Dalam kalimat pertama, huruf P penerapan itu merupakan huruf kapital. Lalu ada latar belakang. Latar belakang merupakan alasan penulis dalam membuat proposal penelitian ini, dengan dicirikan oleh kalimat berdasarkan permasalahan di atas yang dibuat dengan agar supaya maka itu merupakan ciri khas dari karakteristik latar belakang. Lalu dalam latar belakang ini terdapat huruf miring seperti real time, local host, website, dan server. Itu merupakan istilah asing, maka dari itu digrup miringkan. Lalu ada kata ulang seperti masing-masing, dan tanda baca seperti tanda hubung, dan unsur serapan terjemahan seperti bisnis dalam bahasa Inggrisnya business. Lalu ada kesalahan oleh kekelirian oleh manusia, dalam bahasa Inggrisnya adalah human error. Lalu ada landasan teori. Ini merupakan tempat di mana peneliti akan menjelaskan teori-teori secara detail dan jelas, dan ditandai dengan kata pendefinisian seperti kata merupakan, adalah, ialah, yakni, dan lain sebagainya. Dalam landasan teori dalam proposal saya ini terdapat kata singkatan, yaitu HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Dalam pengajuan hipotesis ini, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Hipotesis merupakan pernyataan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih oleh peneliti. Jadi, peneliti di sini membuat dugaannya sendiri dan akan dibuktikan dalam penelitian yang sebenarnya. Lalu di sini terdapat kata berhubungan seperti rancangan, pencatatan, kebutuhan, berhubungan, mendukung. Itu merupakan contoh-contoh dari kata berhubungan awalan, akhiran, awalan dan akhiran. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian di sini merupakan pilihan. Peneliti menjabarkan metode penelitiannya. Apa yang dipilihnya? Seperti melakukan wawancara, observasi, atau studi pustaka. Dalam ciri khasnya, dalam metode penelitian ini terdapat kalimat metode penelitian ini yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penulis juga menerapkan metode, penulis juga melakukan studi pustaka, dan lain sebagainya. Dan ini merupakan paragraf efektif karena terdapat ciri paragraf efektif, yaitu kalimat-kalimat yang efektif. Seperti contohnya yaitu penulis melakukan wawancara langsung, penulis juga menerapkan metode observasi, penulis juga melakukan studi pustaka menggunakan buku, jurnal, serta laporan. Dalam paragraf ini sangat jelas bahwa paragraf ini adalah efektif karena maknanya dapat dimengerti dan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Lalu ada populasi dan teknik sampling. Di sini merupakan peneliti akan menjelaskan populasi seperti apa yang akan digunakan, data seperti apa yang digunakan, dan teknik sampling seperti apa yang akan digunakan.
menjelaskan secara jelas akan peneliti sampaikan dalam populasi dan teknik sampling ini, dan mempunyai ciri khas seperti populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teknik yang dilakukan pada penelitian ini adalah itu merupakan ciri khas dari populasi dan teknik sampling pada subbab ini. Terdapat angka 2004 halaman 118 dan 2001 halaman 61 itu merupakan contoh dari kata angka. Itu sebagai penomoran bagian karangan atau kutipan dari jurnal atau buku. Lalu terdapat tanda baca seperti tanda kurung, titik dua, koma, tanda kutip, dan bisa dibaca sendiri. Tanda titiknya juga banyak dan tanda komanya juga sudah ada, ditandai oleh warna merah. Lalu ada teknik analisis data. Di sini peneliti akan menjelaskan teknik seperti apa yang akan dijelaskan, seperti proses mencari data, penyusunan data secara sistematis. Peneliti akan menjelaskan di sini. Lalu di sini terdapat kalimat efektif, yaitu penulis menggunakan metode analisis deskriptif sebagai teknik analisis data. Itu merupakan kalimat efektif dari subbab ini, seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan yang jelas. Lalu ada deskripsi operasional variabel. Di sini peneliti akan menjelaskan secara detail pendefinisian penjelasan mengenai judul yang digunakan oleh proposal penelitian secara detail supaya pembaca mengerti arti dari mengerti isi dari proposal penelitiannya melalui dari judul, dan dijelaskan dalam deskripsi operasional variabel secara detail. Lalu terdapat kata istilah seperti implementasi, kata serapan sebagai adopsi yaitu internet dari bahasa Inggris. Dan sekian dari PowerPoint saya kali ini. Mohon maaf bila ada banyak salah kata atau salah sikap saya. Mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.